Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kaum muslimin di mana saja berada, pada pertemuan kali ini kita perlu sejenak merenungi sebuah lingkungan, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda orang yang bersyukur adalah orang yang mampu memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa potensi pendengaran, penglihatan, perasaan atau hati, maupun potensi-potensi lain yang ada di sekitarnya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 78, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah telah menciptakan atau melahirkan manusia, melahirkan kalian semua dari perut ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah memberikan potensi kepada kita berupa as-sam'a, pendengaran, wal absor, penglihatan atau panca indera itu, dan sekaligus wal afidah, yaitu hati atau perasaan-perasaan atau budi yang kita miliki. Untuk apa itu semua diberikan oleh Allah kepada kita? La'allakum tashkurun. Hadirin yang kami hormati, bahwa dari ayat itu memberikan isyarat kepada kita semua, apabila kita mampu memanfaatkan kesempatan, mau memanfaatkan fasilitas, mau memanfaatkan potensi, maka berarti kita termasuk orang yang bersyukur. Sebagai makhluk calon khalifah di muka bumi, pemanfaatan potensi tersebut tidak hanya sekedar disyukuri, tetapi tasyakur kita, rasa syukur kita perlu diimplementasi dalam kehidupan yang nyata. Terutama adalah bagi generasi muda, bagi kaum muda, kaum remaja yang masih punya jangkauan masa depan yang lebih luas, lebih panjang, untuk bisa mempersiapkan diri, menggunakan kesempatan sekaligus mengaktualisasi diri dengan mengoptimalisasi potensi-potensi yang diberikan oleh Allah tersebut untuk mengeksplorasi lingkungan yang ada di sekitar kita dalam untuk dibentuk sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pemanfaatan kesempatan itu untuk mencari ilmu adalah sangat urgen. Akan sia-sia bagi kaum remaja yang tidak memanfaatkan kesempatan, potensi, peluang waktu, kesehatan, dan sebagainya. Karena masa depan itu hanya bisa diraih, hanya bisa dibuktikan, hanya bisa direalisasi dengan modal ilmu pengetahuan. Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Quran surat Ar-Rahman, yaitu surat yang ke-55 ayat 33,
sebagian ayat tersebut menyatakan la tangfuduna illa bisulton. Kalian tidak bisa melakukan pencapaian sebuah tujuan, tidak akan bisa menggapai asa, tidak akan bisa merealisasi sebuah program illa bisulton, kecuali memiliki perangkat-perangkat ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Bagi seorang dokter, maka perangkat ilmu kedokteran. Bagi seorang farmasi, maka harus melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan tentang farmasi. Sebagai orang teknisi juga harus begitu, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk orang yang bergerak di bidang pendidikan, guru, kiai, dan sebagainya, harus membekali diri dengan ilmu-ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Illa bisulton, firman Allah begitu. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat memungkinkan bagi kita semua, terutama adalah kaum muda, para remaja, untuk bisa mencapai cita-cita yang lebih luhur di masa depan, maka gunakan kesempatan yang sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita semua mengenai 5 hal. Igtanim khumsan qabla khumsin, syababaka qabla harumik, wasihhata qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghuka qabla sughlik, dan yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautik. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan, bahwa 5 hal itu adalah tidak boleh disia-siakan. Yang pertama adalah syababaka qabla harumik. Selagi kita masih muda, masih remaja, masih punya kesempatan yang lebih banyak, maka jangan sampai disia-siakan. Qabla harumik. Kemudian wasihhataka qabla saqamik. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih bugar, terutama di masa-masa pandemi yang semacam ini, maka kita harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin untuk menuntut ilmu, untuk memperkaya diri, banyak membaca, banyak memperhatikan lingkungan, banyak melakukan penelitian dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian waginaka qabla faqrik. Tentu bagi kita sebagai kaum muda, kaum remaja, mungkin ini kita skip saja, yaitu masa kayamu sebelum fakirmu. Dan kemudian berikutnya adalah wa faraghuka qabla syughlik. Selagi kita punya faragh, punya kesempatan, punya peluang, maka jangan disia-siakan. Qabla syughlik, sebelum datang kesibukanmu. Oleh karena itu, semuanya akan menyesal jika kita tidak bisa memanfaatkan ini. Apalagi yang pesan yang terakhir, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum matimu. Selagi kita masih hidup, terutama masih muda, masih remaja, maka manfaatkanlah dengan baik. Demikian sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nah, oleh karena itu, apabila kita mampu memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini, maka pada fase berikutnya kita akan bisa masuk dalam kategori ulul albab. Ulul albab ini adalah sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah generasi yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat dianjurkan untuk diikutinya, untuk dijoin istilahnya. Atau kita harus bergabung di dalamnya. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Ali Imran ayat 190. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Ulil albab ini adalah kelompok manusia yang bisa memanfaatkan pikiran
akal, dan sekaligus rasa. Rasio sekaligus rasa. Oleh karena itu yang disebut sebagai ulul albab adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ada dua kriteria orang yang disebut sebagai ulul albab, atau generasi ulul albab adalah generasi yang memiliki dua ciri, yaitu yang pertama adalah alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Artinya adalah dia harus membekali diri, mempersiapkan diri supaya lebih dekat kepada Allah dengan cara apapun. Apakah dengan cara membaca, apakah dengan cara menyampaikan ilmu, ataukah dengan cara merenungi lingkungan. Yang kedua, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Selalu melakukan pengamatan, penelitian, dan eksplorasi ilmiah. Nah, kedua indikator itulah yang nantinya akan menjadikan generasi-generasi yang berkualitas. Kalau menjadi kader-kader bangsa, menjadi pemimpin-pemimpin, maka pemimpin yang sangat hebat. Nah, itulah pentingnya menuntut ilmu sebagai pemanfaatan kesempatan terhadap potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan menjadi golongan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar beribadah, tetapi memanfaatkan potensi yang kita miliki. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan menjadikan hidup kita lebih berkah, terutama adalah bagi orang tua yang memiliki anak-anak muda, remaja-remaja yang memiliki masa depan, supaya bisa dimotivasi agar lebih bersemangat dalam belajar. Dan kepada para remaja, para pemuda, supaya bisa memanfaatkan ini agar bisa mempersiapkan diri dengan baik dan sekaligus mengaktualisasi diri untuk persiapan di masa depan. Saudara-saudara, kaum muslimin, kaum remaja, kaum muda yang berbahagia, rahimakumullah. Dengan memanfaatkan kesempatan, peluang berupa kesehatan, kelonggaran, kemudian masa hidup ini untuk menuntut ilmu, maka kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa di masa depan. Artinya adalah kita akan meraih kesuksesan. Kita akan melihat hasil yang selama ini kita perjuangkan, yaitu sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadalah, bahwa orang-orang yang memiliki ilmu atau membekali diri dengan life skill berupa apapun sesuai dengan bidang masing-masing, baik itu ahli sains maupun ahli sosial maupun ahli-ahli yang lain, termasuk ahli budaya, ekonomi, politik, dan seterusnya. Kalau kita bisa membekali diri, sudah mempersiapkan diri semacam itu, kita tidak hanya menjadi generasi-generasi yang ulul albab, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang cerdas, tetapi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kita akan ditempatkan pada posisi yang terhormat. Kita akan ditempatkan pada posisi sebagaimana posisi manusia yang bermartabat. Karena posisi yang bermartabat inilah yang digadang-gadang bahasa Jawanya, yang akan dicari oleh setiap generasi muda, yaitu sebagai cita-cita yang luhur. Apapun cita-citanya, apakah bercita-cita sebagai seorang pengajar, seorang guru, seorang dakwah, nanti kalau kalian semua ini bisa mengimplementasikan diri untuk berkuliah di Unwahas, di Fakultas Agama Islam.
Kalau kita ingin mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan atau life skill yang bersifat sains, baik itu multimedia, teknik atau teknologi secara umum, ataupun ke ekonomi, atau ke farmasi, atau bahkan ke kedokteran, ini semuanya bisa kita curahkan kesempatan-kesempatan itu untuk menuntut ilmu di Unwahas juga, karena fakultas-fakultas ada. Nah, kalau kita memiliki ilmu itu tidak hanya dikelompokkan menjadi ulul albab, tetapi kita akan diberikan kesempatan oleh Allah, yaitu derajat yang mulia. Derajat yang mulia, derajat yang tinggi, derajat yang luhur ini tidak hanya di dunia. Kalau di dunia, derajat yang tinggi adalah kesempatan untuk berkontribusi positif kepada lingkungan, memberikan manfaat kepada lingkungan, bersolidaritas kepada lingkungan, kita berempati kepada lingkungan, baik melalui kegiatan-kegiatan ibadah seperti sedekah dan sebagainya, maupun kegiatan-kegiatan sosial seperti berbakti sosial, yaitu misalnya kita pengabdian masyarakat, kita membantu, menolong, misalnya pada ada kesulitan-kesulitan di masyarakat, ada bencana-bencana dan sebagainya, kita bisa berkontribusi. Dan orang yang akan bisa berkontribusi semacam ini tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang sesuai dengan bidangnya, yang akan bisa berkontribusi. Dan apabila kita bisa berkontribusi seperti ini, maka seperti yang dijanjikan oleh Nabi, khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas, atau khairukum anfa'uhum linnas. Jadi ada dua redaksi hadis. Anfa'un nas, sebaik-baik manusia, atau khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas, atau anfa'uhum li ghairihim. Atau juga ada hadis mengatakan khairukum anfa'uhum linnas, sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa atau mau mengkontribusi diri kepada lingkungan. Nah, ini salah satu indikator orang yang telah diposisikan oleh Allah pada posisi yang tinggi, posisi yang mulia. Karena orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, maka di situ sudah mendapatkan posisi di sisi Allah sebagai orang yang baik. Nah, oleh karena itu, kesempatan-kesempatan yang baik ini, mari kita manfaatkan betul. Tidak hanya sekedar memanfaatkan diri untuk memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai makhluk yang bisa mengaktualisasi, mengimplementasi ilmu pengetahuan tersebut dalam dunia nyata, bukan hanya dalam dunia maya. Dalam dunia nyata dalam arti kita berkontribusi kepada masyarakat, sekaligus mengimplementasi hadis Rasul, khairukum anfa'uhum linnas, atau khairun nas anfa'uhum li ghairih, atau li ghairinas. Ini beberapa hadis mengatakan demikian. Dan kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang lain, tidak hanya orang atau orang yang baik itu tidak hanya orang yang pandai, tapi adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan kepandaian itu, bisa dikontribusikan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu sekali lagi, beberapa hadis di depan, beberapa ayat, marilah kita jadikan modal memotivasi diri, baik sebagai remaja, sebagai pemuda, maupun sebagai orang tua, untuk memotivasi kepada anak-anaknya agar bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari, menggeluti, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, demikian. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa berkecimpung di masyarakat, berkontribusi di masyarakat secara positif dengan modal ilmu pengetahuan, atau bahasa umumnya adalah life skill. Ya, demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ibu lihat ini ya Kak ya. Iya Bu. Oh, di UMAHES juga mengajarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Kak? Iya Bu, sesuai sama tagline-nya, kampus Aswaja, muda, mendunia. Oh, Iya. Kakak lanjut ya Bu. iya, ya, ya. Oke. Selamat belajar ya Kak ya. Ya, kasih Bu.